Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Supriyadi dengan NIM D10512010048 akan mempresentasikan makalah pengelolaan buang industri, yaitu industri peternakan sapi. Industri peternakan saat ini merupakan industri yang sangat berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan pangan. Kebutuhan konsumsi masyarakat akan protein telah mengalami pergeseran. Selain karbohidrat yang didapat dari hasil pertanian, untuk pertumbuhan manusia juga membutuhkan protein hewani yang didapat dari sektor peternakan. Oleh sebab itu, peternakan mulai berkembang dan tumbuh dari waktu ke waktu. Pengelolaan limbah yang kurang baik akan membawa dampak yang serius pada lingkungan. Sebaliknya, jika limbah dikelola dengan baik, maka akan memberikan nilai tambah. Terdapat dua bentuk pengolahan limbah yang mudah dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan limbah peternakan menjadi pupuk organik padat cair atau mengolahnya menjadi biogas. Pemanfaatan limbah ternak sapi akan membawa keuntungan pada peternak dan petani, yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman pertanian. Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut. Penanganan limbah ini diperlukan bukan saja karena tuntutan akan lingkungan yang nyaman, tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitar. Jenis industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 46 jenis industri yang limbah cairnya diatur oleh peraturan. Industri yang dipilih oleh penulis untuk dilakukan pengolahan terhadap buangannya adalah industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan di tempat tertentu serta perkembangbiakan ternak. Manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak. Usaha ini mencakup pemeliharaan ternak, pengolahan produk ternak, pemotongan ternak, pemerahan dan pencucian kandang serta alat-alat. Sumber buangan untuk peternakan sapi terdapat tiga sumber buangan, yang pertama yaitu kotoran sapi, pakan ternak, dan urin sapi. Untuk kotoran sapi sendiri adalah limbah hasil pencernaan sapi. Kotoran sapi memiliki warna yang bervariasi dari kehijauan hingga kehitaman tergantung makanan yang dimakannya. Untuk pakan ternak, satu ekor sapi mampu mengkonsumsi pakan hijauan antara 20-30 kg per hari. Namun, biasanya perilaku makan sapi menyebabkan banyak sisa pakan yang terbuang atau rumput yang keras juga tidak mampu dikonsumsi oleh ternak. Dan urin sapi menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengganggu kesehatan masyarakat. Limbah urin sapi juga dapat merangsang lalat dan nyamuk untuk datang dan berkembang biak di tempat timbunan limbah. Akibatnya dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, untuk jenis dan karakteristik buangan, limbah industri peternakan sapi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat merupakan limbah yang berbentuk padatan atau fase. Limbah cair adalah fase limbah yang berbentuk cairan atau berada dalam fase cair. Nah, yang selanjutnya itu perencanaan pengolahan buangan industri. Yang pertama yaitu di limbah padat. Nah, limbah padat sendiri dihasilkan dari usaha peternakan sapi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos seperti bagan yang dibuat. Yang pertama yaitu dimulai dengan menjamur kotoran sapi untuk menurunkan kadar airnya. Setelah kadar air 60%, kotoran dicampurkan dengan E4 dan Starbio. Nah, penambahan sekam padi bertujuan untuk membantu menaikkan pH karena pH kotoran sapi yang sangat rendah berkisar 4 sampai dengan 4,5, dan Starbio digunakan untuk fermentasi kotoran agar pembusukan cepat terjadi. Nah, setelah itu kotoran diaduk agar tercampur rata dan ditutup terpal dengan tujuan untuk menjaga suhu yang naik pada kondisi panas
agar mikroorganisme yang merugikan serta gulma mati. Nah, setelah 2 hari kemudian, kotor diaduk lagi guna menjaga kadar oksigen agar tetap tinggi. Nah, pengadukan secara berkala dilakukan selama 2 minggu atau sampai suhu turun ke suhu udara sekitarnya dan tidak berbau lagi. Setelah itu, kompos diayak untuk mendapatkan ukuran butiran yang diinginkan, kemudian dikemas dan siap dipasarkan. Nah, yang untuk berikutnya yaitu limbah cair. Nah, untuk limbah cair yaitu direncanakan instalasi pengolahan air. Yang pertama, limbah cair dialirkan dari aliran outlet menuju bak pengendap awal. Bak pengendap awal digunakan untuk mengendapkan atau menghilangkan kotoran padat yang ada pada air limbah. Selanjutnya, air limbah akan dialirkan ke bak biofilter aerob. Nah, bak biofilter aerob pada pengolahannya berisi media biofilter bahan plastik tipe sarang tawon untuk tempat tumbuh dan berkembang biaknya mikroorganisme yang diberikan suplai udara. Yang terakhir yaitu air limbah dari bak biofilter aerob kemudian akan dialirkan menuju bak pengendap akhir. Bak pengendap akhir juga berfungsi untuk mengendapkan kotoran padat dan penampung lumpur serta bak pengurai senyawa organik. Nah, pada air limbah dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran drainase. Nah, dari penyampaian di atas dapat disimpulkan ada beberapa karakteristik limbah dari peternakan sapi, yaitu limbah padat, cair. Limbah cair berada dalam fase cair yang berasal dari urin, air, pembersihan kandang, dan pencucian alat-alat. Nah, sedangkan limbah padat sendiri berasal dari kotoran sapi, sekam, dan jerami pada rumputan-rumputan. Nah, hasil pengolahan dari peternakan sapi yang menghasilkan limbah padat dimanfaatkan dan menghasilkan nilai ekonomis. Karena hasilan dari limbah padat ternak tersebut dapat diolah menjadi pupuk kompos. Untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu dampak dari pencemaran lingkungan dari limbah ternak sapi, yaitu air sungai menjadi terkontaminasi dan menyebabkan penyakit di masyarakat seperti gatal-gatal, ciri fisik, air sungai menjadi kotor, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.